kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diantaranya besar pahalanya itu adalah ibadah berpikir, ibadah tafkir, ibadah berpikir. Banyak yang disampaikan Allah dalam bertanya mengenai ibadah berpikir ini. Anjuran-anjuran kita umat Islam untuk berpikir ini banyak sekali. Akan tetapi umat Islam memang masih bisa dikategorikan kalah dari yang lain di dalam ibadah berpikir ini. Jadi kalau mau jujur, kita objektif pada diri kita sebagai umat Islam, di antara kelemahan umat Islam itu adalah ibadah berpikir. Jadi ibadah yang sifatnya berpikir, termasuk kajian-kajian. Maka kajian-kajian seringkali tidak banyak diminati. Misalnya kalau dihitung di satu daerah, satu masjid, kalau hadir semua di pengajian itu berapa, dan real yang hadir itu berapa, itu baru hadir. Dari yang hadir itu yang real berpikir berapa. Insya Allah di pagi hari ini kita adalah orang-orang istimewa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah berpikir. Ada yang menyebutkan lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah ibadah berpikir ini. Ada yang ekstrim, tapi katanya ini bukan hadis, lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Jadi kalau orang ibadah 60 tahun tanpa ilmu, memang tidak ada gunanya. Kira-kira begitu. Misal seseorang bersolat, solat tanpa ilmu 60 tahun, ya tidak ada gunanya. Nilainya tidak ada. Lebih baik ibadah berpikir dibanding dengan sholat rajin tanpa ilmu, zakat rajin tanpa ilmu, apalagi puasa rajin tanpa ilmu. Ini makanya di dalam Islam itu ilmu itu sangat penting, ilmu itu sangat luar biasa. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan sharing tentang mengukir harapan visi muslim untuk masa depan. Jadi seorang muslim itu sebetulnya orang yang paling jelas harapannya. Muslim itu paling jelas harapannya. Jadi harapannya tinggi. Kenapa? Karena kita itu selain harapan dunia, ada harapan akhirat. Jadi harapan akhiratnya jelas.
banyak di dalam Islam itu nggak bisa sebetulnya kalau orang berpikir nggak bisa dibantah. Misalnya Quran itu adalah kitab suci yang nggak bisa dibantah. Itu bukti harapan kita tinggi. Gitu. Jadi itu Quran itu nggak akan ada yang bisa membantah. Nggak akan ada orang yang bisa menandingi sampai kapan itu Quran. Ada lagi misalnya di dalam Islam ada ibadah haji, Ka'bah, itu kan salah satu bukti kehebatan dan kebenaran Islam. Jadi umat Islam itu adalah orang yang paling punya harapan. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa mengukir harapan visi Muslim untuk masa depan. Jadi harus jelas, apalagi ini tahun baru. Visi kita harus punya visi yang jelas sebagai seorang Muslim. Dengan harapan yang tinggi, visi kita itu jelas, harus jelas. Jangan sampai seorang Muslim asal yang penting yang ini. Visinya harus jelas. Visi dunia wal akhirah harus jelas. Mengenai tema ini ada 4 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah bahwa seorang Muslim itu senantiasa menyandarkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Jadi jelas sekali. Jadi umat Islam itu ada harapan yang luar biasa, yaitu menyandarkan diri hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai lupa bahwa semua itu Allah. Jangan sampai terlalu menyandarkan diri kepada dunia. Dunia ini semuanya itu akan hilang. Dunia ini akan rusak. Dunia ini akan tiada. Jadi jangan bersandar, meninggalkan sandar kepada Allah. Sandar utamanya itu Allah. Itu namanya tawakal. Seorang Muslim itu harus bertawakal betul-betul hanya kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Seorang mukmin itu harus hanya kepada Allah dia bertawakal. Maka seorang mukmin itu tidak akan pernah stres. Kalau ada orang Islam stres, itu bukan Islam. KTP-nya Islam, tertulis Islam tapi dia tidak Islam. Iman tetapi hanya ngaku. Kalau dia beriman maka tidak akan stres karena dia punya sandaran Allah. Maka dalam ayat ini dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah. Jadi dibalikkan. Kenapa Al-Quran tidak bilang gini? Al-mu'minun yatawakkaluna 'ala Allah. Gitu kan? Tapi Al-Quran bilangnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kenapa didahulukan? Kenapa didahulukan? Itu karena ada makna hanya di situ ya. Hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal. Sama dengan di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak bilang na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, atau na'budu wa nasta'in? Itu karena Allah ingin bilang hanya. Didahulukan itu ada makna. Maka dalam Quran itu para ahli bahasa itu
makin beriman. Maka dalam sejarah salah sejarah di zaman Rasul, orang kafir pun mengakui Quran. Ketika dibacakan ayat anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kalau orang ngerti bahasa orang kafir aja ini bahasa apa ini, malaikat. Jadi nggak ada coba. Tuhan itu udah dalil yang kuat, harapan yang kuat. Itu ada harapan yang kuat. Maka di dunia ini hanya ada dua kata yang tidak ada plural. Apa namanya plural? Plural tidak ada plural. Yang pertama adalah kata Allah. Allah itu Allah. Nama Allah itu tidak ada plural dalam bahasa Inggris. Plural tidak ada. Sama dengan kata Al-Quran, tidak ada plural. Beda kalau Quran namanya qiraah. Nama kitab Anda apa? Qiraah. Itu ada qiraat tadi, qiraat plural. Tapi kalau Quran tidak ada. Jadi orang beriman itu kembali, dia harus hanya kepada Allah, dia bertawakal. Ada hadis dari riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Maka barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ngeri. Kalau kita bergantung pada dunia, nah itu kan, pada harta, pada jabatan, harta bisa hilang. Jabatan apalagi jabatan politik 5 tahun akan hilang. Kecuali jabatan yang gak politik, jabatan pribadi nggak hilang, tapi sampai wafat. Tapi hilang juga, gitu. Hilang juga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah. Apa itu bersandar itu? Al-iman al-kamil bi anna Allah Ta'ala huwa al-khaliq wal musaytir ala kulli syai'. Sebuah iman yang sempurna bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah penguasa segala sesuatu. Kita terus berusaha. Kenapa? Karena yakin Allah itu penguasa. Kebenaran kita selalu tanamkan, kebenaran yang selalu dibela, meskipun situasi mungkin tidak mendukung. Itu orang bertawakal begitu. Walaupun tentu nanti ada strategi-strateginya, jadi harus sampai berpikir. Jadi tawakal itu jangan kayak apa, tanpa usaha. Ya, ada usaha maksimal, usaha nasional, usaha cerdas, ikhlas, jelas, gitu ya. Cerdas, ikhlas, jelas, gitu ya. Tegas, kemudian baru bertawakal. Ada keimanan kepada Allah. Kenapa iman? Karena jelas. Saya yakin. Tapi sebetulnya dia juga yakin kepada Allah, tapi dibarengi dengan hal-hal yang logis, dibarengi dengan hukum-hukum itu, ikuti hukum Allah. Tidak boleh melawan hukum alam itu, karena Allah sudah ada hukum alam atau sunatullah. Ini
Jadi tawakal kepada Allah, wa anna kulla syai'in yahdus bi iradatihi wa hikmatihi, dan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Sebagai daun yang jatuh atas izin Allah, atas izin Allah, semuanya itu atas izin Allah. Tapi harus tetap rasional kan? Gak boleh tidak rasional, harus rasional. Kalau umat Islam ingin menang pilkada, ya harus rasional, betul. Jangan tanpa strategi. Caranya benar, hasilnya benar. Kalau yang bukan kita, mungkin yang penting hasil. Mau cara benar, hasil yang penting dapat. Kalau Islam enggak, caranya benar, hasilnya benar. Kenapa? Karena dengan cara yang benar bisa berhasil. Itu tantangannya. Saya termasuk yang menolak, yang berpendapat begini. Nah, misalnya dalam satu pemilihan ada politik uang, tapi kalau nggak pakai politik uang kalah, nah gitu kan. Nah, jadi politik uang itu nggak apa-apa. Nah, saya nggak setuju. Kita bisa menang tanpa politik uang, karena Allah sandaran kita, tetapi harus pakai strategi. Saya yakin di antara pemain-pemain ini masih ada yang tidak pakai politik uang. Tapi kan sedekah juga adalah bagian dari sunnah. Misalnya gitu, dengan dari sedekah. Politik uang gimana? Sedekah. Saya termasuk yang sedekah. Kita bersandar kepada Allah dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi menyandarkan diri kita betul-betul hanya kepada Allah. Tentu ini tidak mudah. Para bapak jamaah yang berbahagia, tidak mudah ya. Ada dua hal dari tawakal ini bersandar kepada Allah. Yang pertama adalah tawakal sebagai penyempurna ikhtiar. Jadi kita bertawakal sebagai penyempurna ikhtiar. Ikhtiarnya sudah, kemudian bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan tawakal. Jadi tawakal itu penyempurna ikhtiar. Maka kalau orang gak tawakal stres, kalau gagal pasti dia stres. Gitu ya. Itu yang pertama, banyak tawakal penyempurna ikhtiar. Yang kedua, keyakinan kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan. Jadi kalau kita yakin itu sumber segala kebaikan. Jadi sebagaimana Allah berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi." Kalau yakin itu sumber kebaikan. Tapi kalau setengah-setengah itu yang masalah. Hadirin jamaah punya suku yang dirahmati Allah. Poin yang kedua adalah kita harus sebagai muslim menyusun perencanaan hidup dengan bijak. Jadi umat Islam itu bukan yang mungkin jalan ya. Jadi umat Islam itu harus paling pandai berencana, paling pandai membuat visi, membuat rencana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sangat mencintai orang yang berbuat baik. Kalau dalam Al-Qur'an lagi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun
nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi umat Islam itu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk pandai berencana. Jangan bagaimana nanti bagaimana kita berencanakan. Tadi ada ayatnya tadi, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadis dikatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Allah senang jika seseorang itu beramal dengan profesional. Profesional dengan perencanaan yang baik. Maka beda antara profesional dan tidak diperencanakan. Itu. Kalau mau membuat sesuatu yang besar, karena perencanaannya lebih lama dibanding pelaksanaan. Mau ngadain muktamar misalnya, kalau itu berencana lama, pelaksanaannya hanya beberapa hari. Jadi perencanaan mau membuat gedung yang luar biasa megah, itu pasti perencanaannya lebih lama. Umat Islam ini adalah umat yang diminta untuk merencanakan, baik untuk perencanaan ibadah, perencanaan amal soleh, perencanaan organisasi dan sebagainya. Karena umat Islam ini biasanya yang keren itu banyak rapatnya, banyak diskusinya, banyak dialognya. Ada dua poin terkait dengan menyusun perencanaan itu dengan bijak. Yang pertama adalah iman sebagai fondasi perencanaan. Jadi seorang muslim itu dalam merencanakan apapun, fondasinya adalah iman. Beda dengan yang tidak muslim. Kalau muslim begitu. Jadi walaupun dia berencana, tetap dia ada iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, beramallah dengan amal yang baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah musyrik, mempersekutukan sedikit pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi rencana apapun, makanya umat Islam itu biasanya mau kemana pun dia mampir ke masjid. Nah ini bagus. Kemana pun ini dekat masjid kan, gitu ya. Rencana apapun dia basisnya iman. Mau beli rumah pun dia lihat ini lingkungannya gimana, muslimnya bagaimana, taat, muslim tidak taat, atau tidak muslim, banyak tidak muslimnya. Itu dia lihat perencanaannya begitu. Poin yang kedua adalah membekali diri dengan ilmu, pengetahuan dan inovasi. Jadi agar perencanaan kita semakin bagus, bekali diri dengan ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Jadi ilmu. Karena ilmulah yang akan meninggikan kita. Rencana tanpa ilmu pasti rencananya itu gagal. Terus Rasulullah SAW bersabda juga, "Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah satu kewajiban
jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menghadapi tantangan dengan kesabaran. Jadi di dalam menghadapi visi-visi ini ya, menjadi visi muslim untuk masa depan, kita harus menjadi muslim yang mampu menghadapi tantangan dengan kesabaran. Jadi ciri muslim itu kan sabar. Kalau mau sukses dalam Quran kan 5. Kalau Bapak Ibu mau sukses, putranya mau sukses, lihat aja 5 hal. 5 hal. Yang pertama as-sabirin. Putra kita ini orang sabar, kan? Sabar belajar, sabar menunggu, sabar sholat, sabar. Kalau tidak sabar itu sulit menjadi orang sukses. Yang kedua as-shadiqin, jujur enggak? As-sabirin was-shadiqin. Kalau tidak jujur sulit menjadi orang sukses. Yang ketiga wal qanitin, taat enggak? Perintah Allah, perintah orang tua itu taat enggak? Dipegang enggak? Yang keempat wal munfiqin, senang berbagi enggak? Senang membantu enggak? Senang berderma enggak? Yang kelima wal mustaghfirina bil ashar, dia subuhnya bagaimana? Subuhnya jam 6 apa jam setengah 5? Ini ciri-ciri yang mau sukses. Bagaimana kalau ada orang sukses tetapi dia tidak rajin sholat? Dia sukses dalam arti dunia menurut duniawi mungkin oke, tidak dengan akhirat. Jika ada nilai insya Allah dunia akhirat. Sabar, jujur, taat, infak, istighfar di waktu sahur. Artinya bangunnya itu sebelum subuh. Sabar. Kenapa? Karena tantangan itu akan selalu ada. Apalagi saat ini dengan dunia media sosial yang semakin luar biasa. Mungkin generasi baby boomer itu generasi sebelum 70 sudah makin pusing ya perkembangan tantangan saat ini ya. Generasi X, generasi 70-an udah mulai ketinggalan juga. Generasi Y, generasi tahun 80-an sudah masih bisa ikut kita, tapi udah luar biasa juga perkembangan. Generasi Z, generasi Alpha, terus tantangan itu semakin besar, maka kita harus senantiasa bersama menjadi seorang yang sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Tapi ada hebatnya orang Islam. Ajaban li amril mu'min in nimra'ahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair. Orang muslim itu, orang mukmin itu seluruh yang ada dalam dirinya itu adalah baik. Karena kalau dia dapat anugerah dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia sabar. Sabar, syukur, itu seorang muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghadapi kesabaran ini, tantangan ini? Tadi
Tadi sabar, tapi jangan lupa dengan doa. Dengan doa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kemudian kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah serta bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang muflih, la'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala dham hatta syaukan yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, ditimpa pusing, susah, gelisah, ada duri yang menusuk, melainkan Allah menghapus segala dosa-dosanya. Waduh, enak banget. Orang Islam itu ada masalah apapun Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Poin yang kedua adalah menggunakan akal dan hikmah dalam menghadapi berubah. Jadi seorang mukmin dengan tantangan ini akan rasional. Dia akan rasional. Mukmin yang benar itu tidak akan terpedaya oleh kurang-kurang, oleh mitos-mitos, termasuk sulap-sulap. Jangan sulap-sulap ini, sulap-sulap itu kayak bener banget, sulap banyak. Jadi umat Islam ini rasional. Bisa ada dalam pengobatan, karena banyak yang tertipu. Banyak. Kenapa? Karena tadi banyak menghadapi tantangan ini tidak rasional. Tidak rasional. Dalam Islam itu ada ruqyah ada ruqyah syariah, tapi jangan pakai yang tidak rasional. Tidak rasional, misalnya operasi, tapi tidak ada bekas operasi, keluar darah sebentar hilang, tertutup lagi. Itu banyak kan? Kalau yang rasional, insya Allah tidak begitu. Kalau yang kayak ruqyah terus ada bekal, rasional sekali, rasional. Termasuk pengobatan kedokteran, rasional, rasional sekali, rasional dan penuh dengan kebijaksanaan. Itu poin keduanya. Subpoin kedua. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menciptakan visi muslim untuk masa depan adalah kita menggali potensi diri untuk senantiasa berkontribusi. Jadi muslim itu kalau bisa bukan penonton, mukmin muslim itu jangan jadi penonton. Gitu ya. Teknologi kita jangan menjadi pengguna, ya harus produsen. Itu muslim yang keren. Media kita jangan hanya jadi konsumen, diombang-ambing oleh media, tapi kita harus menjadi produsen. Pendidikan kita harus produsen. Kita yang punya sekolah, kita yang punya perguruan tinggi, jangan hanya jadi konsumen. Kalau bisa yang lain jadi konsumen kita. Rumah sakit begitu juga, dan fasilitas-fasilitas yang lain
gali potensi diri untuk berkontribusi sebagai organisasi, sebagai pribadi, sebagai lembaga, harus menjadi kontributor. Kita harus menjadi rahmat bagi sesama kita. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Posisi apapun kita, meskipun misalnya organisasi posisinya kecil, berkontribusi dengan sebaik-baiknya. Ada 2 poin. Yang pertama, menjadi muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Muslim itu sebetulnya harus yang paling sadar bahwa kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ya, kecil aja contohnya, kalau kita memberi orang itu pasti ada kelegaan yang luar biasa. Ya, tentunya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi, muslim itu harus bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan melakukan pelanggaran. Jadi tolong menolong ini yang akan menjadikan seorang muslim ini bermanfaat. Jadi konsep kooperatif, kooperasi itu sebetulnya konsep Islam. Makanya Profesor Sri Edi Suwasono, dosen kami, beliau ahli ekonomi konvensional. Kemudian mengajar kami di kampus Islam. Beliau menjelaskan bahwa apa sih inti ekonomi Islam itu? Seperti yang dilakukan Muhammadiyah, intinya apa sih? Ta'awun. Ya, jadi ini buat ta'awun inilah inti dari ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang bekerja sama, kecil tetapi berhimpun menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Seperti Muhammadiyah mungkin bisa mengalahkan orang terkaya dunia. Kenapa bisa? Karena berhimpun. Mas Elon, orang Jawa, Mas Elon Mas bisa kalah oleh kita. Kalau apa? Kalau bersatu, santun. Makanya Islam itu hanya bisa dikalahkan dengan dipecah. Kira-kira begitu. Makanya jangan mau kalau ada orang yang berusaha memecah umat Islam. Wah, di Indonesia itu kalau Islam nyatu, apa sih yang bisa jadi? Muhammadiyah aja terus sebagian kecil dari umat Islam ini bersatu bisa mengalahkan masalah tadi. Karena bersatu wa ta'awanu, bersatu tapi dalam kebaikan, dalam takwa. Jangan bersatu tolong-menolong di dalam dosa dan pelanggaran. Walaupun satu organisasi kalau salah, ini akan kasih tahu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia harus bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, harus menginspirasi umat dengan inovasi dan akhlak mulia. Dua ini ya. Umat Islam harusnya yang paling inovatif
umat Islam yang masuk terkaya di Indonesia itu yang saya lihat masih kalah ya. Yang inovatif seperti misalnya apa yang inovatif sekarang ini, yang punya toko online misalnya, inovatif sekarang itu harus umat Islam. Ya, inovatif itu umat Islam. Dia harus inspirator dalam inovatif. Satu inovatif, yang kedua dalam akhlak mulia. Itu bedanya Islam. Dia inovatif, tapi juga akhlak mulia. Kalau yang lain mungkin inovatif, akhlak terserah. Kalau umat Islam inovatif, tapi juga harus berakhlak mulia. Kenapa? Misalnya ada satu hadis, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita itu inovatif, membuat inovasi, tetapi penuh dengan akhlak. Itu semua tentunya tidak sulit, tidak mudah. Tapi seandainya kita itu direncanakan dengan baik, apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin. Mentari tenggelam di gunung senja, langit merah menghias pandangan. Mari bersama merajut sikap, masa depan cerah jadi harapan. Hujan reda, pelangi merekah, udara segar membawa damai. Dengan iman dan langkah istiqomah, harapan muslim pasti tercapai. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita senantiasa bisa terus mengukir harapan, karena harapan kita itu jelas dan kita mampu membuat visi muslim untuk masa depan, kebermanfaatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, boleh. Kalau saya tunjuk satu orang suruh bertanya, boleh Pak Haji? Nah, biasanya kalau nggak ada yang tanya, tunjuk biar tanya gitu, biar ngeramein aja. Nah, yang paling muda siapa ya? Yang paling muda Pak Haji. Oh, Pak Haji. Paling muda Pak Haji. Enggak. Bebas Pak Haji, bebas. Oh, terkait diri pribadi, terkait masyarakat, terserah. Moga Pak Haji. Bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan kita, karena sekarang ini kan banyak sekali masalah-masalah yang menggoyahkan daripada istiqomahan kita. Jadi untuk mempertahankan kita istiqomah, bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan dahsyat tadi, yang tergoyah tadi. Terima kasih Pak Haji. Insyaallah. Jadi ini memang zaman tantangan makin dahsyat.
Bagaimana nih? Yang goyangin kita itu makin banyak di YouTube. Yang dakwah dengan kontra dakwah kebanyakan kontra. Di televisi sama, di dunia nyata sama, orang-orang di dunia politik juga sama. Ini gimana? Tadi pertama tawakal, senantiasa bersandar kepada Allah, jangan lupa Allah. Pokoknya kita tidak boleh lupa sandaran itu. Jadi orientasi awal ke Allah, Allah, iman, Islam. Boleh, nggak boleh lepas. Iman yang kedua, perbanyak beribadah. Ibadah mahdoh, bermahdoh dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh. Yang ketiga berzikir saja. Berzikir itu tidak boleh lepas. Bahkan ketika di toilet boleh nggak berzikir? Nah, kita harus selalu ingat Allah. Boleh nggak di toilet berzikir? Kata para ahli boleh. Jangan bunyi. Nah, itu. Jangan bunyi kalau lagi di toilet, jangan bunyi. Tapi ini tetap. Jadi kita sadar akan iman, tawakal kepada Allah, beribadah, zikir kepada insyaallah. Maka ada ayat wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin, beribadah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Ada tafsir yang mengatakan yakin itu adalah kematian. Jangan berhenti. Insya Allah kalau kita tidak berhenti, insya Allah akan istiqomah. Apapun tantangannya. Jadi kan semakin besar tantangan, pahala makin besar. Bersyukurlah tantangannya makin besar. Coba kalau lingkungannya enak semua, tidak ada tantangan. Kelebihannya itu kayak di Mekah atau di Madinah, dari sisi tantangan mungkin lebih kecil ya, mungkin 15 menit sebelum waktu sholat toko tutup semua. Yang lalu belanja lari ke masjid karena tutup. Di kita mau nutup mau enggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli pada kita. Mau negur takut pelanggaran, ya kan? Tapi itulah tantangan. Semakin tantangan kuat dan kita tidak tergoyahkan, justru itulah kehebatan kita nanti insyaallah. Perjuangan kita, itulah jihad kita agar kita istiqomah. Istiqomah di dalam beribadah, di dalam iman, di dalam Islam, di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak cukup. Sekian saja. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi min syarri al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.